Bab 1228, Panahan 3. Biar aku coba. Sen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Ini adalah hal paling menyebalkan yang pernah dia alami sejak dia terlahir kembali. Sen Yanxiao sekali lagi mencoba mengaktifkan sumber kehidupan dalam tubuhnya, lalu dia mengambil Purple Baron dan mencoba menembakkan anak panah lainnya. Akan tetapi, efeknya, secara keseluruhan, panen Sen Yanxiao di Menara Roh Murni sangat bagus. Tetapi di tempat latihan, wajahnya benar-benar tersapu ke tanah. Saat istirahat makan siang, menatap tatapan mata mengejek itu, Sen Yanxiao merasa seluruh dirinya melayang. Aduh, ini tidak masuk akal. Kapan dia menjadi begitu bodoh? Jika mengingat kembali kehidupan sebelumnya, dia belajar sendiri tentang seni mencuri. Kemudian dia teringat akan sifatnya yang mendominasi saat dia masih manusia, dan akhirnya mengingat kembali pencapaiannya yang gemilang di Menara Roh Murni. Mengapa dia menjadi begitu tragis saat harus melepaskan anak panah? Sen Yanxiao tidak dapat memahaminya. Dia telah melakukan apa yang dikatakan Xiu, tetapi hasilnya sangat sedikit. Dia tidak peduli dengan reaksi para peri bodoh itu. Dia hanya tertekan dengan kebodohannya sendiri. Sore harinya, para elf lainnya pergi ke Menara Roh Murni untuk berlatih, tetapi Sen Yanxiao tetap tinggal sendirian di tempat latihan. Kier tidak keberatan dengan latihannya. Bagaimanapun, Sen Yanxiao saat ini adalah satu-satunya yang bisa memasuki lantai 2 Menara Roh Murni. Peri lainnya hanya bisa berkultivasi di lantai pertama Menara Roh Murni paling lama 1 hari. Masih terlalu dini bagi mereka untuk mengejarnya. Sen Yanxiao berdiri di tempat latihan dan melihat target terbang. Hatinya sangat kusut. Apakah aku benar-benar melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan Xiu? Sen Yanxiao mengambil Purple Baron dan membidik sasaran. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber kehidupan di tubuhnya sedang menyalurkan kekuatan ke tangannya, tetapi ketika dia menembakkan anak panah itu masih tidak dapat menembus lapisan pelindung. Apa sebenarnya masalahnya? Sen Yanxiao menghela napas. Dia tidak pernah merasa begitu tertekan sebelumnya. Mengapa kamu tidak mencoba busur lainnya? Tiba-tiba Xiu berkata, ubah. Sen Yanxiao mengedipkan matanya. Busur di tanganmu dirancang dengan aura pertempuran manusia, tetapi sekarang kau hanya dapat menggunakan kekuatan sumber kehidupanmu. Mungkin Baron Ungu tidak dapat menerima sumber kehidupanmu. Xiu memandang Sen Yanxiao dan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Ia tidak ingin melihat gadis kecil yang tidak patuh hukum ini terlihat tertekan. Sen Yanxiao memikirkannya dan memutuskan untuk mencobanya, tetapi saat ini dia hanya memiliki Purple Baron. Mari kita coba meminjam busur Anran terlebih dahulu. Sen Yanxiao menyentuh dagunya, mengambil keputusan, dan segera bergegas menuju ke arah Menara Roh Murni. Di Menara Roh Murni, beberapa elf menyelesaikan kultivasi mereka dan beristirahat. Mereka bangkit dan berjalan menuju Anran yang duduk di sudut. Anran sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba mendengar suara dan segera membuka matanya. Namun detik berikutnya, ia ditangkap oleh para elf di depannya. Aku bilang, Anran, hubunganmu dengan Yan Xiao sangat baik. Jadi mengapa kamu masih di sini ketika dia sudah memasuki lantai 2? Bukankah dia mengajarimu beberapa rahasia? Suiling menatap Anran. Sejak Sen Yanxiao memasuki lantai 2, para elf dewasa ini agak tidak yakin di hati mereka, tetapi celahnya terlalu besar, celah itu tampak tidak dapat diatasi di hati mereka. Selain Sen Yanxiao, Anran adalah satu-satunya yang mampu terus berkultivasi di Menara Roh Murni untuk waktu yang lama. Suiling teringat saat pertama kali memasuki Menara Roh Murni, dia sepertinya melihat Sen Yanxiao berbicara dengan Anran. Setelah itu, mereka mulai berlatih. Namun, Anran dan Sen Yanxiao tidak terburu-buru untuk berlatih bersama. Sebaliknya, mereka berkeliaran cukup lama sebelum akhirnya duduk di sudut. Bab 1229, sengaja membuat segalanya sulit 2. Awalnya, dia tidak peduli, tetapi saat Sen Yanxiao naik ke lantai 2, Anran segera menjadi satu-satunya yang bisa bertahan paling lama di Menara Roh Murni. Suiling segera menyadari keanehan situasi ini. Selama beberapa hari terakhir, para peri ini telah merebut posisi kultivasi Anran, tetapi efeknya jauh lebih kecil daripada Anran. Ini membuat Suiling yakin bahwa Sen Yanxiao pasti telah memberitahu Anran rahasia kultivasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Anran bisa tinggal di Menara Roh Murni begitu lama? Terlebih lagi, hubungan Sen Yanxiao dengan Anran selalu baik.
Dia pasti akan menceritakan beberapa hal yang tidak diketahui kepadanya. Kemajuan para elf lainnya lambat, namun Anran meningkat secepat kilat, yang membuat semua elf sangat tidak mau. Mengapa seorang pengkhianat harus berkultivasi lebih cepat dari mereka? Anran mengerutkan kening dan menatap Suiling yang tidak bersahabat. Rahasia, Yan Xiao hanya menyuruhku memperlambat kecepatan kultivasiku dan menyerapnya sedikit demi sedikit. Anran tidak menyembunyikan apa yang dikatakan Shen Yan Xiao kepadanya dan berkata dengan sangat jujur. Suiling mencibir, menatap Anran, dan berkata, apakah menurutmu aku bodoh? Terus menyerap energi sedikit demi sedikit. Apakah menurutmu kami tidak tahu prinsip sesederhana itu? Anran, kamu benar-benar tidak jujur. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya, tetapi kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti orang bodoh. Mereka telah menemukan metode yang disebutkan Anran beberapa hari yang lalu. Efeknya sedikit, tetapi tidak terlihat jelas. Jika Anran membaik menurut metode ini, maka dia pasti tidak akan membaik secepat itu. Aku tidak berbohong padamu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Anran menatap Suiling tanpa daya. Suiling sangat memusuhi dia, yang mungkin ada hubungannya dengan suku Qing Yuan tempat Suiling berada. Suku Qing Yuan dan suku Monsin adalah suku dengan peringkat tertinggi di Kota Angin, kota tingkat hitam. Kekuatan kedua suku itu sama-sama seimbang. Suku Qing Yuan baru ditindas oleh suku Monsin setelah suku Monsin melahirkan seorang saintes. Para elf di Kota Angin tahu bahwa suku Qing Yuan dan suku Monsin berselisih. Ketika suku Monsin masih berada di puncak kejayaannya, suku Qing Yuan hanya bisa menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu untuk menghindari ujung tombak yang tajam. Namun setelah suku Monsin diturunkan pangkatnya, suku Qing Yuan mulai menekan para elf suku Monsin. Ini juga sebabnya Suiling selalu menargetkan Anran. Kebenaran, apakah kau pikir aku akan mempercayainya? Anran, para elf dari suku Monsinmu begitu tidak tahu malu sehingga membuat orang-orang tersipu malu. Di masa lalu, demi kemuliaan, kau benar-benar menggunakan ras campuran untuk berpura-pura menjadi gadis suci dan mendapatkan dukungan dari Raja Elf. Dan sekarang, demi kemajuanmu sendiri, kau telah memeluk paha Yan Xiao. Bagaimana dengan para elf dari suku pahlawan? Kau, yang hanya tahu cara memberikan layanan bibir, benar-benar tidak tahu malu. Suiling menyipitkan matanya dan menatap Anran dengan tajam. Dia marah pada suku Monsin dan bahkan lebih marah pada Anran. Mengapa Shen Yan Xiao memperlakukan peri dari suku pengkhianat seperti itu dengan begitu sopan? Dia adalah elf dari suku yang paling tinggi pangkatnya, jadi dialah yang seharusnya cocok untuk berhubungan dengan elf dari suku pahlawan. Dia tidak tahu cara tercela macam apa yang digunakan Anran ini untuk membujuk Shen Yan Xiao agar begitu memperhatikannya. Jika Shen Yan Xiao bersedia memberitahunya rahasia kultivasi, maka dia yakin bahwa dengan kekuatannya, dia pasti akan meningkat lebih cepat daripada Anran. Tidak, percaya atau tidak, aku terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Lepaskan. Anran sedikit marah. Dia sangat lelah mendengar orang lain menyebut suku Monsin sebagai pengkhianat, tetapi Suiling telah berulang kali menyebutkan hal ini. Bab 1230, sengaja membuat segalanya sulit 3. Anran mencoba melepaskan diri dari cengkeraman para elf, tetapi para elf itu mencengkeramnya lebih kuat. Anran, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sebagai peri dewasa, kamu sebenarnya mengikuti peri kecil. Apakah kamu tahu malu? Jika kamu memberitahuku rahasianya dengan jujur hari ini, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Jejak kekejaman melintas di mata Suiling. Jangan berpikir bahwa persahabatanmu dengan Yan Xiao begitu hebat. Yan Xiao memang memiliki beberapa keterampilan dalam kultivasi, tetapi dia hanyalah peri di bawah umur. Kamu juga telah melihat betapa tidak bergunanya dia di tempat pelatihan. Jangan berharap dia akan membantumu. Selain itu, aku sudah tahu bahwa Yan Xiao awalnya adalah peri tanpa suku. Baru-baru ini Penatua Yue mengasihaninya dan membawanya ke suku Cahaya Bulan. Aku yakin ini juga karena kinerja Yan Xiao di Menara Roh Murni, kan? Suiling mencibir. Ini adalah berita yang baru dia ketahui kemarin. Para peri yang bergabung dengan suku pada menit terakhir berbeda dari para peri asli suku tersebut, dan bakat mereka juga sangat berbeda. Suiling ingin menghubungi Shen Yan Xiao sebelumnya karena dia mengira Shen Yan Xiao merupakan peri asli dari suku Cahaya Bulan, namun dia tidak menyangka bahwa Shen Yan Xiao ternyata hanya menyelinap di tengah jalan. Jika memang begitu,
dia tidak perlu khawatir. Katakanlah, jika tetua Yue tahu tindakan memalukan Yan Xiao di tempat latihan, apakah dia akan langsung menendangnya keluar dari suku cahaya bulan, agar tidak mencoreng nama suku cahaya bulan? Senyum Suiling menjadi semakin jahat. Sampah kecil ini yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Aku pikir dia masih tega berteman dengannya saat itu. Yan Xiao tidak akan mencoreng nama suku cahaya bulan. Penampilannya di Menara Roh Murni adalah sesuatu yang tidak dapat kalian kejar bahkan jika kalian menyanjungnya. Anran dengan marah mengepalkan tinjunya. Hatinya penuh dengan rasa terima kasih kepada Shen Yan Xiao. Dia tidak akan membiarkan peri manapun memfitnahnya seperti ini. Apakah kau berbicara tentang penampilannya di tempat latihan ketika dia bahkan tidak bisa mengenai sasarannya? Kau benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Suiling tertawa terbahak-bahak. Kau, Anran menunggu Suiling. Ia tidak mengerti kapan keberadaan yang begitu kejam itu ada di antara kaumnya sendiri. Suku King Yuan tidak akur dengan suku Monsin sebelumnya, tetapi persaingan di antara mereka juga merupakan persaingan kekuatan yang adil dan terbuka. Mereka tidak akan pernah melakukan hal-hal tercela seperti itu. Baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Apakah kamu akan memberitahuku rahasianya hari ini atau tidak? Suiling sudah cukup mengejeknya. Yang dia butuhkan adalah rahasia kultivasi, bukan membuang-buang napasnya dengan pengkhianat ini. Aku sudah mengatakan apa yang seharusnya kukatakan. Anran sudah kesal. Kalau bisa, dia hanya ingin menarik kembali kata-kata yang diucapkannya sebelumnya. Dia seharusnya tidak memberitahu orang-orang ini apa yang dikatakan Yan Xiao, meskipun kata-kata ini tidak terdengar oleh mereka. Baiklah, aku ingin melihat berapa lama kau bisa tutup mulut. Suiling menatap para elf lainnya, dan mereka segera mengangkat Anran dan menyeretnya keluar dengan paksa. Suiling, apa yang kau lakukan? Geram Anran. Suiling berkata, jangan terlalu gugup. Kau lupa bahwa Kier pernah berkata bahwa selama kita di kamp pelatihan lanjutan, kita bisa melakukan pertandingan persahabatan. Anran, karena kekuatanmu sudah meningkat pesat, aku juga ingin belajar satu atau dua hal darimu. Saat Suiling berbicara, bibirnya membentuk. Senyum dingin. Tidak, saya seharusnya mengatakan kita semua ingin belajar satu atau dua hal. Bab 1231, sengaja membuat hal-hal sulit 4. Shen Yan Xiao datang ke pintu Menara Roh Murni dan melihat dua kera raksasa api yang menjaga pintu. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pintu Menara Roh Murni, tetapi dua kera raksasa api itu tampaknya tidak melihatnya dan tidak berniat membuka pintu. Jika kera raksasa api tidak mengambil tindakan, dengan kekuatan Shen Yan Xiao, dia tidak akan bisa membuka pintu sendirian. Dia hanya bisa berdiri di pintu dan menunggu peri lain keluar sebelum dia bisa masuk. Shen Yan Xiao merasa aneh. Wajar saja jika dikatakan bahwa sekarang adalah masa kultivasi, dan wajar saja jika para elf datang dan pergi ke Menara Roh Murni. Selama kurun waktu ini, kera raksasa api akan membuka pintu sesuai dengan kebutuhan para elf. Tetapi mengapa saat dia berdiri di sini, kedua binatang raksasa berbulu ini sama sekali mengabaikannya? Shen Yan Xiao sedikit mengernyit. Mungkinkah Kier memberitahu kedua idiot besar ini bahwa dia tidak akan datang ke Menara Roh Murni hari ini, jadi kedua idiot ini sengaja mengabaikannya. Otaknya ini terlalu berlebihan. Shen Yan Xiao terdiam dan hanya bisa menunggu di dekat pintu. Seiring berjalannya waktu, Shen Yan Xiao menunggu lama dengan bosan. Akhirnya, dia melihat pintu perlahan terbuka. Dua elf berjalan keluar dari Menara Roh Murni. Ketika mereka melihat Shen Yan Xiao berdiri di pintu, mereka tertegun sejenak, dan mata mereka tampak sedikit aneh. Yan Xiao, kenapa kau di sini? Kedua elf itu melihat Shen Yan Xiao dan bertanya. Nada bicara mereka tidak dingin atau panas, tetapi tidak ada banyak permusuhan. Shen Yan Xiao masih memiliki kesan tentang kedua elf ini. Dalam kelompok elf ini, kedua orang ini tidak terlalu menonjol. Mereka biasanya sangat rendah hati. Meskipun mereka tidak menyukainya dan Anran, mereka tidak mengejek mereka seperti elf lainnya. Jangan tutup pintunya dulu. Aku ingin masuk dan mencari Anran. Mereka tidak memiliki hubungan yang bermusuhan, jadi Shen Yan Xiao tidak begitu menentang mereka. Namun, ketika kedua elf itu mendengar nama Anran, ekspresi mereka berubah. Anran tidak ada di Menara Roh Murni. Seorang elf membuka mulutnya dengan ekspresi yang tidak biasa, matanya bergerak-gerak. Dia tidak ada di sini. Kemana dia pergi? Shen Yan Xiao sedikit tercengang.
Anran bisa dikatakan sebagai orang yang berperilaku paling baik. Biasanya, dia tidak akan pernah meninggalkan Menara Roh Murni kecuali sudah waktunya baginya untuk pergi. Selain itu, Shen Yanxiao tahu bahwa Anran dapat terus berkultivasi di Menara Roh Murni selama sehari sekarang. Tidak ada alasan baginya untuk pergi di tengah jalan. Ini, kedua elf itu tidak berani menatap mata Shen Yanxiao, mulut mereka tergagap. Shen Yanxiao segera menyadari ada yang tidak beres. Dia segera melangkah maju dan menatap kedua peri itu, bertanya, kemana Anran pergi? Mata Shen Yanxiao tidak menunjukkan sedikit pun emosi, sedingin salju. Ini adalah pertama kalinya kedua peri itu melihat mata Shen Yanxiao seperti ini. Biasanya, Shen Yanxiao jarang bertemu dengan mereka. Bahkan jika itu hanya kontak singkat, dia malah seperti bajingan kecil. Tapi sekarang, bajingan kecil itu benar-benar menatap mereka dengan tatapan dingin yang bisa membekukan orang sampai mati. Itu benar-benar mengejutkan mereka. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa Suiling dan beberapa elf membawa Anran keluar belum lama ini. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Di bawah tatapan Shen Yanxiao, kedua elf itu segera mengaku. Suiling. Shen Yanxiao menyipitkan matanya sedikit. Jika ada seseorang di antara kelompok elf ini yang memiliki permusuhan terbesar terhadap Anran, itu pasti Suiling. Suiling menyeret Anran keluar bersama beberapa elf lainnya. Ini jelas bukan hal baik. Shen Yanxiao segera menoleh dan pergi. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Xiu, Xiu, bantu aku merasakan di mana Anran berada. Bab 1232, sengaja membuat segalanya sulit 5. Dia tidak dapat menemukan lokasi Anran jadi dia hanya bisa mengandalkan persepsi Xiu. Untungnya, meskipun tempat latihan tingkat tinggi itu besar, itu tidak melampaui jangkauan persepsi Xiu. Selain itu, Xiu pernah berhubungan dengan Anran sebelumnya, jadi dia seharusnya sangat akrab dengan aura Anran. Ini akan memakan waktu. Xiu tidak menolak, tetapi elf berbeda dari manusia. Aura elf sangat mirip. Tidak semudah menemukan salah satu dari mereka di antara begitu banyak elf seperti menemukan manusia. Tidak apa-apa, kamu bisa melihat-lihat dulu. Aku akan berkeliling dan melihat-lihat. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Dalam benaknya, dia perlahan menyadari bahwa ada yang salah dengan Anran selama kurun waktu ini. Sejak dia memasuki lantai 2 Menara Roh Murni, dia merasa ekspresi Anran agak terlalu lelah. Dia telah bertanya kepadanya berkali-kali sebelumnya, tetapi Anran hanya menepisnya. Dia seharusnya menyadari betapa lelahnya Anran yang ditinggal sendirian di lantai pertama saat menghadapi para elf yang penuh permusuhan terhadapnya. Tindakan Suiling hari ini jelas bukan suatu kebetulan. Agaknya, perilaku aneh Anran selama beberapa hari itu juga terkait dengan Suiling dan yang lainnya. Sialan, seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Shen Yanxiao mengumpat dengan marah. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Anran. Anran adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah ditemuinya yang masih memiliki ciri-ciri peri. Selain itu, di tempat ini, Anran adalah anggota suku Monsin. Dia tidak ingin terjadi kecelakaan pada peri dari keluarga ibunya di bawah hidungnya. Setelah Shen Yanxiao pergi, kedua peri itu merasa sangat lega. Mereka mengingat tatapan mata Shen Yanxiao dan masih merasa sedikit ngeri. Apakah kau sudah memberitahu Yanxiao? Suara Kier tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Kedua elf itu segera berbalik dan menatap Kier yang berdiri di pintu masuk Menara Roh Murni. Ya, sesuai dengan perintahmu, kami menceritakan semuanya padanya, kedua peri itu segera menjawab. Bagus sekali, kamu bisa kembali dan terus berkultivasi. Kier mengangguk puas dan perlahan berjalan keluar dari Menara Roh Murni. Tapi, Kier, mengapa kau meminta kami keluar dan memberitahu Yanxiao tentang Anran? Kedua elf itu tidak keluar sendiri setelah berkultivasi hingga batasnya. Mereka tiba-tiba dipanggil oleh Kier untuk meninggalkan Menara Roh Murni sementara dan memberitahu Shen Yanxiao yang berada di luar. Mereka tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Kier. Akan tetapi, ketika Anran diseret pergi oleh Suiling, Kier jelas hadir. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menonton dengan dingin dari samping. Tetapi mengapa mereka sekarang memberitahu Shen Yanxiao bahwa Anran telah dibawa pergi? Jika dia ingin ikut campur, bukankah seharusnya dia melakukannya lebih awal? Asal Kier mengucapkan satu kata saja, Suiling dan yang lainnya tidak akan begitu sombong. Namun Kier menyetujui semua ini.
Dia menyaksikan dengan tatapan kosong saat kehidupan Anran dipersulit oleh Sui Ling dan yang lainnya. Dia juga menyaksikan dengan acuh tak acuh saat Anran berjuang dan diseret keluar dari menara roh murni oleh Sui Ling dan yang lainnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak menghentikan mereka sama sekali. Kau tidak perlu tahu ini. Teruslah berlatih. Kier menatap dingin ke arah dua elf yang wajahnya penuh keraguan dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Kedua elf itu mengerutkan kening dan tidak berani bertanya apapun lagi. Mereka hanya bisa patuh kembali ke menara roh murni untuk terus berkultivasi. Kier berdiri di depan menara roh murni dan menatap sosok mungil yang belum juga meninggalkan pandangannya. Sudut mulutnya membentuk senyum nakal. Yan Xiao, jika kamu melihatnya, apa yang akan kamu lakukan? Aku sangat menantikannya. Bab 1233, harimau tidak menunjukkan kekuatannya dan sebaliknya bertingkah seperti kucing sakit satu. Xiu dengan cepat mengunci posisi Anran dengan persepsinya, dan Shen Yanxiao segera bergegas ke arah itu. Sui Ling membawa Anran ke tempat terbuka di belakang asrama, tempat pohon buah biasanya ditanam. Tidak ada peri yang akan pergi ke sana kecuali mereka sudah makan 3 kali. Ketika Shen Yanxiao bergegas mendekat, dia bertemu dengan Sui Ling dan yang lainnya yang sedang berjalan kembali. Ketika Sui Ling dan yang lainnya melihat Shen Yanxiao, mereka tertegun sejenak sebelum ekspresi mereka menjadi normal. Mereka ingin segera pergi. Namun, Shen Yanxiao berdiri tepat di depan Sui Ling dan bertanya dengan dingin, "Di mana Anran?" Sui Ling terkekeh dan berkata, "Anran, dia ada di halaman. Kalau kamu ingin mencarinya, silakan saja." Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan berjalan di belakang Sui Ling. Sekarang, menemukan Anran adalah kuncinya. Melihat Shen Yanxiao pergi, mata Sui Ling menampakkan sedikit seringai. Shen Yanxiao melewati pepohonan buah dan menemukan Anran di bawah pohon buah besar. Tetapi saat dia melihat penampilan Anran, jantungnya berdebar kencang. Di bawah pohon besar itu, Anran setengah berbaring di tanah, bersandar di batang pohon dalam keadaan menyedihkan. Pakaian di tubuhnya rusak parah, dan bercak darah menutupi seluruh tubuhnya. Beberapa anak panah jatuh di sampingnya, dan tangannya yang berlumuran darah masih memegang busur dan anak panahnya. Sebuah anak panah menembus tulang belikat Anran dan memakukannya ke batang pohon. Shen Yanxiao segera berlari ke sisi Anran dan menatapnya yang telah jatuh ke dalam kondisi setengah sadar. "Anran." Shen Yanxiao menepuk pipi Anran dengan lembut. Anran sedikit mengernyit. Tidak ada jejak darah di wajahnya yang pucat. Alis Anran semakin berkerut. Ia berusaha membuka matanya, tetapi sosok Shen Yanxiao tercetak di penglihatannya yang kabur. "Yanxiao." Shen Yanxiao menggertakkan giginya dan segera menuangkan ramuan penyembuh tingkat Grandmaster yang dibelinya di kota Jadaite ke mulut Anran. Dia kemudian dengan rapi mencabut anak panah dari bahunya dan dengan cepat menyemprot lukanya dengan bubuk obat. Sui Ling dan yang lainnya melakukannya. Shen Yanxiao bahkan tidak perlu ragu dan hanya berkata dengan pernyataan tegas. Anran menggelengkan kepalanya dengan susah payah. "Tidak apa-apa, jangan pedulikan aku." Shen Yanxiao mengerutkan kening saat melihat luka-luka di tubuh Anran. Luka-luka ini ada di sekujur tubuhnya, tetapi tidak sampai ke bagian yang fatal. Luka-luka itu tidak mengincar nyawa Anran, tetapi hanya untuk menyiksanya. Shen Yanxiao benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi kejadian yang begitu hina di benua Dewa Bulan. Shen Yanxiao hanya ingin segera membuka segelnya sendiri di benua Dewa Bulan. Dia tidak terlalu peduli dengan para elf di sini, jadi dia mengabaikan fakta bahwa ada sesuatu yang salah dengan Anran sebelumnya. Pada akhirnya, jika orang-orang dari Sun Never Sets yang terpengaruh oleh mereka, Shen Yanxiao pasti sudah mengejar mereka sejak hari pertama. Tapi Anran, dia adalah peri dari suku Monsin. Shen Yanxiao juga ingin membantunya, tetapi karena dia memiliki urusan sendiri, dia tidak bisa terlalu peduli padanya. Tetapi ini tidak berarti Shen Yanxiao akan membiarkan orang lain menyiksa Anran seperti ini. "Yanxiao, aku baik-baik saja. Ini hanya luka kecil." Sui Ling dan yang lainnya tidak benar-benar ingin melakukan apapun padaku. Anran menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit di tubuhnya sambil menghibur Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mengobati luka Anran. Setelah luka Anran stabil, Shen Yanxiao membantunya berdiri dan duduk di samping. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan mengambil busur di tangan Anran. "Yanxiao." Anran menatap Shen Yanxiao dengan heran,
tidak mengerti mengapa dia menerima busurnya. Bab 1234, harimau tidak menunjukkan kekuatannya dan sebaliknya bertingkah seperti kucing sakit 2. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, kamu harus istirahat dulu. Busurku agak bermasalah. Aku akan pergi ke tempat latihan untuk berlatih. Apakah ada yang keberatan? Anran tertegun sejenak sebelum menghela napas lega. Ia khawatir Shen Yanxiao akan mendatangi Suiling dan yang lainnya dalam keadaan marah. Pertumbuhan Shen Yanxiao sangat cepat, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat rendah. Selain itu, ia masih muda, jadi mustahil baginya untuk menjadi lawan Suiling. Anran tidak ingin Shen Yanxiao terluka karena dirinya. Lagi pula, dia sudah banyak menolongnya. Dia tidak ingin menjadi bebannya. Ambil saja, aku masih punya satu lagi. Anran terkekeh. Shen Yanxiao menganggukkan kepalanya dan berkata, aku sudah memberimu ramuan penyembuh. Kamu harus beristirahat sebentar. Jangan berlatih hari ini. Baiklah. Anran mengangguk. Sebenarnya, mengenai semua yang terjadi hari ini, Anran perlahan pulih dari keterkejutannya dan menjadi tenang. Hal semacam ini kurang lebih sering terjadi ketika suku Monsin sedang dalam kesulitan. Hanya saja kali ini, Suiling dan yang lainnya bersikap lebih intens. Shen Yanxiao melirik Anran, lalu berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, senyum di wajahnya memudar. Apakah itu Suiling? Apa kau pikir hanya karena kalian peri aku jadi tidak mau berdebat denganmu? Apa kau benar-benar berpikir aku mudah diganggu? Shen Yanxiao bukan orang bodoh. Dia hanya terlalu malas untuk peduli dengan hal-hal ini sebelumnya, tetapi begitu dia menjadi serius, bagaimana mungkin rencana kecil para elf itu bisa lolos dari matanya? Belum sehari atau 2 hari sejak Suiling mengincar Anran. Ketika dia berkultivasi di lantai 2 Menara Roh Murni, dia takut Suiling dan yang lainnya akan mempermalukan Anran. Namun, saat itu, meskipun dia berada di lantai 2, dia sangat dekat dengan lantai pertama. Begitu ada kekacauan di lantai pertama, dia akan langsung merasakannya, jadi Suiling dan yang lainnya tidak berani melangkah terlalu jauh. Namun hari ini, dia memilih untuk tetap berada di tempat latihan. Suiling dan yang lainnya mengira bahwa dia tidak akan datang dan tidak akan menyadari apa yang terjadi pada Anran, jadi mereka berani bersikap begitu berani. Bahkan jika Shen Yanxiao menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia tahu bahwa masalah Anran kurang lebih terkait dengannya. Kalau tidak, Suiling dan yang lainnya tidak akan sengaja menghindarinya. Mereka berani bertindak gegabah karena mereka tahu karakter Anran. Mereka tahu dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Karena kamu tidak ingin menjadi peri, aku tidak perlu menganggapmu sebagai peri. Mulut Shen Yanxiao membentuk senyum jahat, tangannya memegang busur panjang Anran dengan erat. Selain Suiling, Shen Yanxiao tahu bahwa ada peri lain yang telah mengacaukan Anran. Itu Kier. Sebelumnya, dia merasa pujian Kier untuk Anran sangat tiba-tiba. Terlebih lagi, pujian itu diberikan di hadapan begitu banyak elf yang tidak berhubungan baik dengan Anran. Sekarang, sepertinya Kier ingin memanfaatkan kecemburuan para elf untuk menghadapi Anran. Anran dibawa pergi oleh Suiling dan yang lainnya di Menara Roh Murni, dan Kier pasti ada di dalam menara saat itu. Dia pasti melihat semua yang terjadi, tetapi dia tidak punya niat untuk menghentikan mereka. Dia telah menyetujui segalanya. Kier tidak secara khusus menargetkan Anran sebelumnya, tetapi sejak Shen Yanxiao bertemu dengan Tetua Yue, situasi Anran menjadi agak lebih sulit dari biasanya. Keheningan Shen Yanxiao sebelumnya adalah karena dia terlalu malas menggunakan otaknya terhadap para peri ini, tetapi jika dia terus mengabaikan para peri ini, mereka akan menganggapnya sebagai kepengecutannya. Jika memang demikian, maka mereka salah besar. Sambil menyeringai, Shen Yanxiao berjalan menuju ke arah Menara Roh Murni. Karena mereka suka bermain, dia akan memainkannya sampai mati. Bab 1235, harimau tidak menunjukkan kekuatannya dan sebaliknya bertingkah seperti kucing sakit 3. Suiling dan yang lainnya kembali ke Menara Roh Murni. Kier berdiri di samping dan tidak bertanya apapun. Kier tahu betul seberapa kuat Anran. Kekuatan Suiling hampir setara dengan Anran, dan dengan bantuan beberapa elf lainnya, tidak akan butuh banyak usaha untuk menghadapi Anran. Mata Kier beralih ke pintu Menara Roh Murni yang terbuka. Ia menantikan sosok mungil itu datang dengan marah. Ia ingin melihat Shen Yanxiao mengamuk dan melakukan sesuatu yang melanggar aturan kamp pelatihan. Kier tidak menyukai Shen Yanxiao.
Dia tidak bisa menerima peri yang tidak dikenal seperti itu menodai suku pahlawan di dalam hatinya. Karena dia tidak sedap dipandang, dia akan mencabut kualifikasinya. Kier sendiri tidak punya banyak masalah dengan Anran. Anehnya, hubungan Shen Yanxiao dengan Anran hanya baik-baik saja di seluruh kamp pelatihan lanjutan. Jika mereka ingin membuat Shen Yanxiao marah, mereka harus menyentuh Anran. Suiling kembali, Kier memperkirakan Shen Yanxiao pasti sudah menemukan Anran sekarang. Apakah peri yang tidak ramah ini akan mengamuk karena temannya diganggu? Hati Kier penuh dengan harapan. Di bawah tatapannya yang penuh harap, dia akhirnya melihat sosok mungil itu. Shen Yanxiao memegang busur panjang di tangannya dan melangkah menuju menara roh murni. Tidak ada jejak ekspresi di wajah pucatnya. Jantung Kier mulai berdetak kencang. Shen Yanxiao langsung melangkah ke lantai pertama menara roh murni. Saat dia melangkah ke menara roh murni, semua mata elf tertuju padanya. Mata Shen Yanxiao dan busur panjang di tangannya membuat para elf merasa bahwa pertempuran akan terjadi kapan saja. Mereka semua tahu betul bahwa ketika Suiling dan yang lainnya membawa Anran keluar, hanya Suiling dan yang lainnya yang kembali. Mereka bahkan tidak perlu memikirkan apa yang terjadi pada Anran. Sekarang, Shen Yanxiao mengejar mereka dengan agresif sambil membawa busur. Bukankah ini akan memicu perkelahian? Suiling dan para elf lainnya berkumpul dan menatap Shen Yanxiao. Suiling. Shen Yanxiao menyipitkan matanya ke arah Suiling yang dikelilingi oleh beberapa elf. Ada apa? Suiling mengangkat alisnya dengan ekspresi tidak setuju. Shen Yanxiao mencibir dan berkata, tanganmu akhir-akhir ini gatal, bukan? Tidak menyenangkan beradu argumen dengan Anran. Bagaimana kalau aku menemanimu? Tantangan. Shen Yanxiao langsung mengeluarkan tantangan kepada Suiling. Suiling tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Yanxiao, apa kau serius? Jangan bercanda. Tidak peduli seberapa bagus penampilan Yanxiao di Menara Roh Murni, dia adalah pemandangan yang menyedihkan di tempat latihan. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin tidak sehebat Anran. Kier berdiri diam di samping dengan sedikit penyesalan di matanya, tetapi segera digantikan dengan senyuman. Dia mengira dengan karakter Shen Yanxiao yang masih muda dan bodoh, setelah mengetahui bahwa Anran diganggu, dia tidak akan peduli dengan konsekuensinya dan langsung melawan Suiling. Namun, dia tidak menyangka bahwa bocah kecil ini masih punya otak dan tahu bahwa berkelahi secara pribadi melanggar aturan kamp pelatihan. Namun, kecerdasannya terbatas pada ini. Meskipun kekuatan Suiling hanya rata-rata di antara para peri hitam, penampilan Shen Yanxiao dalam pertarungan sesungguhnya sangat buruk hingga tak tertahankan untuk dilihat. Meskipun agak disayangkan dia tidak bisa membuat Shen Yanxiao marah dan langsung mengusirnya menggunakan peraturan tempat pelatihan, tidak ada salahnya juga membiarkan Suiling memberinya pelajaran dalam pertarungan. Tidak ada yang percaya bahwa Shen Yanxiao adalah lawan Suiling. Semua elf telah melihat penampilan buruk Shen Yanxiao di tempat latihan pada pagi hari. Shen Yanxiao bukan lagi elf kecil yang misterius itu. Bab 1236, harimau tidak menunjukkan kekuatannya dan sebaliknya bertingkah seperti kucing sakit 4. Setelah misteri itu terungkap, dia menjadi bahan tertawaan yang menyedihkan. Semua elf merasa tantangan Shen Yanxiao menggelikan. Suiling bahkan tidak mau repot-repot menyembunyikan senyum menghinanya. Yanxiao, apakah kamu bercanda? Kamu dan aku, Suiling berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak merasa bahwa Shen Yanxiao membalas dendam atas Anran. Sebaliknya, dia merasa bahwa Shen Yanxiao mempermalukan dirinya sendiri. Shen Yanxiao menjawab, ya. Suiling tersenyum puas. Matanya penuh ejekan saat menatap Shen Yanxiao. Semua elf mengira Shen Yanxiao gila. Kekuatan Suiling tidak buruk, tetapi kekuatan Shen Yanxiao terlalu mengerikan untuk dilihat. Kedua elf ini tidak ada bandingannya. Shen Yanxiao berlari untuk menantang Suiling sekarang tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Baiklah, kapan? Suiling setuju tanpa berpikir. Kekuatan Shen Yanxiao tidak ada apa-apanya di matanya. Mudah baginya untuk membunuhnya dalam sekejap. Sekarang, Shen Yanxiao tidak ingin bertele-tele dengannya dan langsung mengatur waktu untuk pertarungan segera. Berita tentang pertarungan Shen Yanxiao dan Suiling tersebar luas, dan para elf dari Menara Roh Murni bergegas untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Shen Yanxiao terlalu banyak menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Selain itu, dia belum dewasa, tetapi dia telah melampaui banyak elf dewasa.
Banyak elf ingin melihat Suiling memberi pelajaran yang baik kepada Shen Yanxiao yang bodoh ini. Setelah pulih dengan ramuan penyembuh, Anran kembali ke asrama, tetapi semakin ia memikirkannya, semakin gelisah perasaannya. Karena itu, ia segera kembali mencari Shen Yanxiao. Ketika ia tiba di tempat latihan, ia melihat Shen Yanxiao dan Suiling berdiri di sana dengan busur di tangan mereka, dengan banyak elf mengawasi mereka. Yanxiao, seru Anran. Anran, Shen Yanxiao menatap Anran yang berlumuran darah dan sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak ingin Anran melihat semua ini. Yanxiao, apa yang kamu lakukan? Anran mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan segera berlari ke sisi Shen Yanxiao. Aku akan bertarung dengan Suiling. Shen Yanxiao tersenyum. Kau, Anran terkejut. Kau bukan tandingannya. Kembalilah bersamaku, jangan lakukan ini. Anran menyadari bahwa dirinya bodoh. Ia seharusnya tahu bahwa Shen Yanxiao ingin membantunya membalas dendam, tetapi keterampilan memanah Shen Yanxiao terlalu kurang dibandingkan dengan Suiling. Ia tidak memiliki peluang untuk menang. Anran, kamu masih bisa jalan. Kamu benar-benar mengejutkanku. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan. Suiling menatap Anran dengan mengejek, terkejut karena Anran bisa berdiri secepat itu. Dia tahu betapa berat serangannya. Cukup berat bagi Anran untuk menderita selama beberapa saat, tetapi dia tidak menyangka Anran akan muncul di depannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana Suiling bisa tahu bahwa Shen Yanxiao telah memberikan semua ramuan penyembuh Grandmaster di tangannya kepada Anran? Ramuan-ramuan itu setidaknya bernilai 10.000 koin kristal. Suiling, sudah cukup. Kalau kau ingin mengincarku, maka incarlah aku. Tidak perlu melibatkan Yanxiao. Anran berdiri di depan Shen Yanxiao. Ia mengerti bahwa Suiling tidak menyukainya. Ini adalah masalah antara suku Qing Yuan dan suku Monxin, dan tidak ada hubungannya dengan Shen Yanxiao. Suiling tersenyum dan berkata, terlibat. Sepertinya kamu salah. Si kecil ini datang untuk menantangku, bukan aku. Anran sedikit tertegun. Shen Yanxiao mendorong Anran ke samping dan berkata, istirahatlah dengan baik. Aku akan mengurus semuanya di sini. Yanxiao, kamu bukan lawannya. Anran menatap Shen Yanxiao dengan cemas. Dia bahkan tidak bisa menembus lapisan pelindung target di tempat latihan, apalagi melawan Suiling. Bab 1237, Harimau tidak menunjukkan kekuatannya dan sebaliknya bertingkah seperti kucing sakit 5. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, percayalah padaku. Anran, ini adalah pertandingan antara Yanxiao dan Suiling. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, kamu bisa mundur sekarang. Kier sudah membayangkan Shen Yanxiao dipukuli sampai babak belur, tetapi dia tidak menyangka bahwa Anran benar-benar akan keluar dan mengacaukan rencananya. Kier, Anran memandang Kier dengan tidak percaya. Shen Yanxiao melirik Kier dan mencibir dalam hatinya. Dia melangkah maju dan berkata kepada Suiling, jangan buang waktu. Ayo mulai. Baiklah. Suiling tersenyum sinis. Anran tidak berdaya menghentikan pertempuran ini. Dia hanya bisa menyaksikan pertarungan Shen Yanxiao dan Suiling. Keterampilan memanah Suiling tidak kalah dengan Anran. Di antara para elf hitam di sini, dia dianggap di atas rata-rata. Namun, level Shen Yanxiao saat ini hanya setingkat elf merah, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan busur untuk mencari sumber kehidupan. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Tidak ada yang percaya bahwa Shen Yanxiao bisa menang. Para elf menunggu untuk melihat Shen Yanxiao mempermalukan dirinya sendiri. Pertarungan antar elf bisa sangat sederhana, tetapi juga sangat brutal. Pertarungan antara mereka akan melibatkan keduanya yang menggunakan satu sama lain sebagai sasaran tembak. Kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, meskipun kamp pelatihan mengizinkan para elf untuk bertarung satu sama lain, tidak banyak elf yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Suiling sama sekali tidak menaruh perhatian pada Shen Yanxiao. Dia sudah siap memberi pelajaran pada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao dan Suiling berdiri berhadapan. Mereka masing-masing mengambil busur panjang, mencabut anak panah, dan menarik tali busur. Shen Yanxiao menenangkan hatinya dan berkonsentrasi untuk memobilisasi kekuatan sumber kehidupannya. Dia merasakan bahwa kekuatan sumber kehidupannya secara bertahap melewati tangannya dan menuju busurnya. Tingkat persepsi ini mengejutkan Shen Yanxiao. Setelah beralih ke busur dan anak panah Anran,
sumber kehidupannya akhirnya dapat bercampur dengan busur dan anak panah tersebut. Keterkejutan di matanya langsung tergantikan oleh kilatan keganasan. Shen Yanxiao menatap Suiling di seberangnya dan bibirnya membentuk senyum nakal. Peri bodoh, tunggu saja kematiannya. Shen Yanxiao dan Suiling melepaskan anak panah mereka hampir bersamaan. Detik berikutnya, sosok mereka segera bergerak untuk menghindari serangan lawan dengan cepat. Anak panah melesat di udara. Tak seorang pun mampu melukai pihak lain. Namun, pertempuran baru saja dimulai. Dengan gerakan lincah, anak panah melesat melewati panggung. Pertempuran para elf yang megah dan elegan pun dimulai. Kekuatan Suiling tidak buruk, dan serangan serta penghindarannya semuanya licik. Kekuatan peri hitam bukan hanya untuk pamer. Bahkan elf lain yang berdiri di samping pun terkesima dengan pertunjukan panahan Suiling. Dalam kelompok elf ini, dalam hal keterampilan memanah, hanya Anran yang dapat dibandingkan dengan Suiling. Elf lain, bahkan jika mereka adalah elf hitam, tidak dapat menampilkan keterampilan memanah mereka dengan begitu jelas. Semua elf mengira Shen Yanxiao akan segera dikalahkan. Bagaimanapun, kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan elf hitam. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sosok Shen Yanxiao bagaikan hantu, dengan mudah menghindari semua serangan Suiling. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah kecepatan tembakan Shen Yanxiao bahkan lebih cepat dari Suiling. Mustahil untuk mengatakan kalau dia hanyalah peri perantara. Semua anak panah Suiling gagal mengenai Shen Yanxiao sama sekali. Dalam hal tingkatan elf, Shen Yanxiao memang kalah dengan Suiling, namun jangan lupa bahwa selain elf, Shen Yanxiao juga memiliki sedikit darah manusia dalam dirinya. Keterampilan memanah yang telah terkumpul dalam dirinya sejak lama telah mendorong Shen Yanxiao ke puncak pemanah sihir. Dikombinasikan dengan naluri alami para elf, Shen Yanxiao dan Suiling sama-sama setara. Bab 1238, Harimau tidak menunjukkan kekuatannya dan sebaliknya bertingkah seperti kucing sakit 6. Ada perbedaan tertentu antara keterampilan memanah manusia dan elf. Serangan manusia lebih terfokus pada efeknya. Setiap anak panah sangat licik, dan setiap anak panah diarahkan ke bagian vital musuh. Ini adalah naluri manusia untuk membunuh. Namun, karena elf telah lama menjauh dari pertempuran hidup dan mati, panahan mereka lebih terfokus pada keanggunan dan akurasi. Mereka secara tidak sadar akan menghindari bagian vital saat membidik lawan mereka. Begitulah sifat para peri. Itu karena perbedaan antara keduanya yang mengakibatkan efek yang sangat berbeda. Shen Yanxiao memiliki naluri membunuh seperti manusia, namun juga memiliki keanggunan dan ketepatan seperti peri. Dia sangat agresif. Pada awalnya, Suiling merasa bahwa dia akan menang dengan mudah, tetapi ketika dia menyadari bahwa setiap anak panah Shen Yanxiao ditujukan ke jantungnya, dia benar-benar terkejut. Dia ingin memberi Shen Yanxiao pelajaran, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang ditunjukkan Shen Yanxiao adalah niat membunuh yang jelas. Saat menghadapi bayang-bayang kematian, hati Suiling mulai goyah. Ini adalah penekanan aura, peri tidak akan pernah sekejam manusia. Ketika menghadapi pertempuran seperti itu untuk pertama kalinya, mungkin sangat sulit bagi mereka untuk tetap tenang. Selain itu, kecepatan menembak Shen Yanxiao sebenarnya sedikit lebih cepat darinya. Di satu sisi, Suiling ingin menyerang, tetapi di sisi lain, ia harus menghindari setiap anak panah yang datang ke arahnya. Kesenjangan antara detik-detik itu secara bertahap melebar, membuatnya perlahan-lahan berubah dari tenang menjadi bingung. Apakah Yanxiao mencoba membunuh Suiling? Para elf di samping juga memperhatikan cara Shen Yanxiao menyerang. Bagi mereka, yang jauh dari perang, tekanan semacam ini terlalu kuat. Bukankah ini hanya pertarungan? Mengapa Yanxiao begitu? Para elf menelan ludah mereka. Mereka membayangkan melihat binatang buas menggigit lawannya dengan gila-gilaan. Kier berdiri di samping dan menyaksikan dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang peri muda akan menyerang dengan begitu ganas dan kejam. Suatu pikiran tanpa sadar muncul di benak Kier. Peri kecil yang biasanya pendiam ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Dia mungkin bisa menutup mata terhadap perkelahian kecil dan menanggungnya, tetapi begitu hal itu menyentuh skala kebalikannya, tidak ada kemungkinan untuk mencapai perdamaian. Sampai mati. Kemarahan Shen Yanxiao bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan pukulan. Yang diinginkannya adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jika dia tidak senang, dia akan mengembalikannya 100 kali lipat.
Yang lebih mengerikan lagi adalah Kier sama sekali tidak melihat peluang bagi Sui Ling untuk membalikkan keadaan. Bahkan di bawah serangan Shen Yanxiao yang terkonsentrasi, Sui Ling benar-benar menunjukkan sedikit kepanikan. Shen Yanxiao bahkan memiliki beberapa anak panah yang langsung mengenai anak panah Sui Ling. Jika dia sedikit ceroboh, anak panah itu akan dengan akurat menembus jantung Sui Ling. Di satu sisi adalah para elf yang telah menjalani kehidupan nyaman selama 1000 tahun, sementara di sisi lain adalah Shen Yanxiao yang telah hidup di tengah badai berdarah. Cara keduanya menyerang sangat berbeda. Kelemahan Shen Yanxiao dalam hal level sepenuhnya terkompensasi oleh pengalaman bertarungnya yang sebenarnya. Pada akhirnya, kata-kata dan taktik tidak dapat dibandingkan dengan kekejaman yang diasah melalui darah. Yang diinginkan Shen Yanxiao bukanlah menghajar Sui Ling, tetapi nyawa Sui Ling. Kali ini, Kier panik. Dia ingin memberi Shen Yanxiao pelajaran, tetapi dia sama sekali tidak ingin melihat Shen Yanxiao membunuh Sui Ling dengan marah. Jika itu terjadi, dia pasti akan dihukum oleh tetua Yue. Menghadapi binatang buas yang mengamuk, para peri yang naif akhirnya menyadari bahwa kematian sedang menanti di atas kepala mereka. Bab 1239, harimau tidak menunjukkan kekuatannya dan sebaliknya bertingkah seperti kucing sakit 7. Sui Ling nyaris menghindari serangan Shen Yanxiao. Anak panah yang melewatinya menembus dinding di belakangnya. Dengan suara keras, Shen Yanxiao melesatkan sebuah lubang besar pada dinding keras itu. Ledakan yang memekakkan telinga itu membuat semua peri yang hadir ketakutan. Mereka semua berpikir bahwa meskipun keterampilan memanah Shen Yanxiao bagus, kekuatannya tidak akan terlalu besar. Lagi pula, di pagi hari, dia bahkan tidak bisa menembus lapisan pelindung target. Tetapi, lubang besar di hadapan mereka telah menamparkan pikiran naif mereka. Apakah peri yang dapat menghancurkan tembok dengan satu anak panah tidak akan mampu menembus lapisan pelindung target? Jangan bercanda, Sui Ling tercengang saat melihat tembok yang hancur berkeping-keping, meninggalkan lubang hitam besar. Dia menatap Shen Yanxiao dengan tak percaya. Kekuatan anak panahnya sama sekali tidak kalah dengan anak panah peri hitam manapun. Faktanya, Sui Ling sendiri tidak yakin bahwa ia bisa menembakkan panah peledak sekuat itu. Kau berpura-pura tadi pagi. Sui Ling sangat ketakutan hingga keringat dingin keluar dari tubuhnya. Mereka telah melihat Shen Yanxiao melepaskan anak panah yang lemah di tempat latihan pada siang hari, tetapi kekuatan anak panah Shen Yanxiao kini telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa seorang elf dapat meningkatkan kekuatannya hingga sejauh ini hanya dalam satu sore. Oleh karena itu, jawabannya hanya satu. Segala sesuatu tentang Shen Yanxiao di pagi hari adalah penyamaran untuk menipu orang. Sekaranglah kekuatannya yang sebenarnya. Berpura-pura, aku tidak punya waktu untuk bercanda seperti itu. Shen Yanxiao melengkungkan sudut bibirnya dan memasang anak panah lain di tali busur. Dia tidak berpura-pura, hanya saja busur dan anak panah yang dia gunakan di pagi hari tidak dapat menyerap kekuatan para elf. Sekarang, dengan busur dan anak panah Anran, sumber kehidupan di tubuhnya akhirnya dapat diaktifkan sepenuhnya. Hanya menggunakan busur baru dapat mengubah segalanya. Kau berbohong. Sui Ling masih ingin bertanya kepada Shen Yanxiao, tetapi Shen Yanxiao sudah melepaskan anak panah lagi. Detik berikutnya ketika anak panah melesat keluar, Shen Yanxiao segera melepaskan anak panah lagi, tidak memberi kesempatan kepada Sui Ling untuk bernapas. Para elf yang menyaksikan pertempuran di samping benar-benar tercengang. Mereka mengira bahwa pertempuran ini akan menjadi pertarungan sepihak antara Sui Ling dan Shen Yanxiao, tetapi mereka tidak menyangka bahwa semuanya benar-benar terbalik dari imajinasi mereka. Shen Yanxiao di hadapan mereka seperti orang yang sama sekali berbeda dari Shen Yanxiao di pagi hari. Anak panah yang lemah dan tak berdaya di pagi hari kini telah menjadi senjata pembunuh yang eksplosif. Jika dia terkena panah, Sui Ling mungkin akan mati di sini. Semua elf diam-diam senang karena mereka tidak cukup bodoh untuk memprovokasi elf yang menakutkan ini. Kalau tidak, merekalah yang akan dikejar-kejar di seluruh tempat latihan. Licik, terlalu licik. Peri kecil ini sengaja berpura-pura tidak berdaya di pagi hari, dan dalam sebuah pertarungan, dia akhirnya menunjukkan kekuatannya. Perbedaan kekuatan antara yang ditunjukkannya di pagi hari dan sekarang terlalu besar. Dia terlalu jahat. Belum lagi anak panah peledak itu, momentum Shen Yanxiao saja sudah cukup untuk membuat semua elf mundur.
Tidak masalah jika Anda memprovokasi musuh untuk diri Anda sendiri. Yang penting adalah musuh ini sama sekali tidak berniat untuk beradu tanding dengan Anda. Dia langsung menggunakan jurus-jurus mematikan. Jika dia tidak membunuh Anda, dia tidak akan berhenti. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diterima oleh para elf yang telah hidup dengan nyaman untuk waktu yang lama. Para elf yang telah menyiksa Anran dengan Suiling tanpa sadar bersembunyi di balik para elf lainnya, takut kalau Shen Yanxiao akan datang untuk melunasi hutangnya kepada mereka setelah berurusan dengan Suiling. Bab 1240, Harimau tidak menunjukkan kekuatannya dan sebaliknya bertingkah seperti kucing sakit 8. Mereka bersumpah, kalau tahu gadis kecil ini begitu kejam, mereka tidak akan berani menyentuh Anran meski mereka punya nyali 10 kali lipat. Pada saat ini, mereka benar-benar ingin menangis. Mereka mengira Shen Yanxiao memiliki temperamen yang baik dan mudah diganggu. Namun, siapa sangka bahwa orang ini hanyalah mesin pembunuh hebat yang akan mengejutkan dunia dengan satu prestasi gemilang. Siapapun yang memprovokasi dia akan mati. Wajah Kier menjadi pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa temperamen Shen Yanxiao ternyata begitu ganas. Shen Yanxiao biasanya mudah diajak bicara. Bahkan jika dia menjadi sasaran elf lain, dia akan menutup mata terhadapnya. Dia tampaknya memiliki temperamen yang sama dengan Anran, tetapi siapa yang tahu, bahwa begitu dia meledak, dia akan benar-benar berubah. Para elf itu sedikit jahat sekarang, tetapi mereka masih tidak punya kebiasaan membunuh orang. Pada akhirnya, Shen Yanxiao, yang bisa membunuh orang dengan satu gerakan, benar-benar membuat mereka gila. Bahkan Kier pun tak dapat menahan rasa merinding setelah menyaksikan kekejaman Shen Yanxiao terhadap Suiling. Tiba-tiba dia punya firasat jika Shen Yanxiao tahu bahwa dialah dalam semua ini. Kier menelan ludahnya, hanya bisa dikatakan bahwa para elf di sini masih terlalu naif, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka mengira Shen Yanxiao mudah ditindas seperti Anran, tetapi mereka tidak tahu bahwa elf kecil ini sebenarnya telah lama menguasai angin dan awan di benua Brilliance yang sangat buas. Ingin menindasnya, bermimpilah. Anran menatap Shen Yanxiao dan juga benar-benar terpana. Dia selalu berpikir bahwa Shen Yanxiao adalah seorang pria kecil dengan karakter yang sangat baik. Dia tidak banyak bicara pada hari-hari biasa dan sangat tenang saat melakukan sesuatu. Karakternya sama sekali tidak berhubungan dengan kata kejam. Siapa yang mengira bahwa seekor domba kecil yang seharian makan rumput akan berubah menjadi seekor Tyrannosaurus begitu dia mengangkat kepalanya. Semua elf terkejut melihat keganasan Shen Yanxiao. Orang yang paling menderita adalah Suiling. Dia adalah orang bodoh yang telah memancing kemarahan Shen Yanxiao dengan satu tangan, dan sekarang, dia secara pribadi merasakan kemarahan Shen Yanxiao. Kecepatan serangan Shen Yanxiao menjadi semakin cepat, dan kemampuannya menggunakan sumber kehidupan juga semakin mahir. Di sisi lain, di bawah serangkaian guncangan, Suiling sudah dalam keadaan panik sehingga dia bahkan tidak bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Lupakan tentang serangan balik, hanya menghindari anak panah Shen Yanxiao sudah cukup untuk membuatnya kewalahan. Ketakutan mempengaruhi penampilannya. Di bawah momentum kuat Shen Yanxiao, Suiling sudah kalah. Dia ditekan oleh Shen Yanxiao selama sebagian besar pertarungan. Pada saat itu, setelah Suiling nyaris menghindari panah Shen Yanxiao lainnya, cahaya perak langsung terbang di belakangnya. Dengan teriakan kesakitan yang melengking, sebuah anak panah menembus tulang belikat Suiling. Setelah anak panah menembus Suiling, kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, anak panah itu terus terbang menuju sasaran yang tidak jauh dari panggung, membawa Suiling di sepanjang jalan. Dentang, Suiling benar-benar tepat mengenai sasaran. Terjadi keheningan di tempat latihan. Tidak ada peri yang melihat ketika Shen Yanxiao melepaskan anak panah terakhirnya. Ketika mereka sadar kembali, Suiling sudah tertancap di sasaran. Yanxiao, bagaimana kamu bisa begitu kejam terhadap Suiling? Seluruh tubuh Kier dipenuhi keringat dingin saat dia menatap Shen Yanxiao dan memarahi. Shen Yanxiao memandang nasib Suiling dengan puas sebelum dengan santai memasukkan busur panjang itu kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Kier, dan wajahnya berseri-seri dengan senyum yang sangat jahat. Maafkan aku terlalu bersemangat saat bertarung dengan Suiling dan sempat kehilangan fokus. Namun, aku hanya menembak tulang belikatnya. Itu tidak bisa dianggap terlalu kejam, kan? Lagi pula, saat Suiling dan Anran bertarung sebelumnya,
bukankah dia juga menembak bahu Anran?